Hai, halo, 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 halo. Ada Raihan di sini. Ya masih nemenin kamu dan senang banget bisa sekarang tuh udah dimulai episode berapa ya? Kayak udah mau ke 57 nggak sih? Ini sekarang kayak 57 gitu. Senang banget udah. Emang bertahap ada gitu. Yang awalnya tadi mah nggak nyampe 20 juga. Tapi sekarang udah mau 57. Target gue sih nggak muluk-muluk, nggak sampai 100. Yang penting sekarang 75 dulu aja. Semoga akhir bulan ini bisa 75 gitu ya. Senang deh kalau misalnya gitu. Teman-teman juga thank you yang udah ngedoain, semoga biar bisa tetap konsisten gitu ya. Gue juga seneng gitu kalau misalnya ternyata ada yang nungguin juga gitu, ada yang responnya misalnya baik lah dengan apa yang gue kerjain, itu kan pasti seneng ya. Kemarin kita udah episode sebelumnya gitu ya, udah ngebahas soal yang kayak dimana gue bangun pagi-pagi aja tiba-tiba yang gue baca tweetnya itu bisa loh gue omongin lagi sekarang gitu, bisa dapat setengah jam sendiri gitu. Dan ceritanya itu meaningful banget, lu harus ngambil versi positifnya gitu. Dimana kalau misalnya emang pasangan lu bisa stay sama lu atau ternyata ngedukung lu, ngebantuin lu di masa lu lagi susah-susahnya, in hard time gitu kan, itu pasti udahlah, lu mau cari apa lagi, udah itu tanda dari Tuhan gitu. Kalau lu saatnya mau nikah, ya itu dia, emang itu yang dikasih Tuhan gitu. Dah, terus itu juga ceritanya nggak cuman Dewi Sandra sama suaminya doang, ada lagi yang lain, misalkan si Arif Muhammad sama Tipang gitu. Yang gue tahu Arif Muhammad pernah cerita gitu waktu dia di podcast juga di YouTube lah. Terus itu ditanya sama Marcel gitu, wah nih ada yang ditanya siapa yang mau tiket synchronize fest seumur hidup gratis. Gua lah, nggak usah ditanya, seumur hidup cuy. Ih gila, gue mau banget nih, apalagi gue dulu. Sayang sih ini, aduh. Jadi ya, gue itu di Synchronize kan, Synchronize 2022 gitu. Ini dia nulis yang posting nih, siapa yang mau tiket Synchronize Fest seumur hidup gratis, seumur hidup cuy. Berarti kan Synchronize nih dibilang 10 tahun ke depan juga masih ada nih. Gue tuh pengen banget jadi tiap tahun tuh nonton Synchronize, karena kalau misalnya jadi gue sama mantan gue yang di Synchronize ini, jadi ceritanya adalah di 2019 itu gokil banget sih, gue bisa ke Synchronize Fest 2019. Ceritanya adalah gue lagi di Jogja. Gue di Jogja itu gini nih, gue di Jogja itu, aduh, gue di Jogja itu lagi ngapain ya? Pokoknya gue lagi nggak tahu ngapain, terus tiba-tiba ada postingan Synchronize Fest itu. Nah, akhirnya gue lagi mau nonton Phil Koplo tuh, ternyata ada di Jogja. Akhirnya gue nonton lah. Ternyata gue baru tahu event Phil Koplo bisa manggung di Jogja itu adalah karena lagi promosi Synchronize sama suatu brand. Akhirnya ya udah gue nonton, gue emang niatnya mau nonton ininya apa, Phil Koplo-nya gitu, bukan brand ini. Akhirnya lepas lah, wow gila seneng nonton. Gue nonton sama sepupu gue nih, namanya Opan. Nonton lah kita berdua. Dia ini kayak anak gaul Jogja gitu. Di Jogja nggak ada yang nggak kenal dia. Dan dia know everybody gitu. Everybody know him, he knows everybody. Oh ya, anak gaul Jogja banget deh. Akhirnya gue pergi sama dia, terus dia tahu nih, wah si ini nih kampusnya sama kayak gue nih, kampus agama, tapi ini gitu. Terus oh ini juga nih, wah ini kalau nggak salah baru putus nih, wah kayak tahu dia kan. Akhirnya nonton Phil Koplo sampai terakhir ada Tuan 13 juga, ada satu cewek nih, nggak tahu siapa, cuman unik aja, yang lain cewek-cewek rambut panjang, dia rambut pendek sendiri. Akhirnya gue juga nonton Will Couple sampai depan banget. Akhirnya sama mbak inilah, sekali apa kalau nyanyi-nyanyi gue tahu lagunya karena gue adalah MD radio in that year gitu kan. MD radio, semua lagu baru-baru atau yang apa gitu, istilahnya gue setlistnya Phil Koplo gue tahu semua dah, nyanyi sambil karaoke gitu. Kalau yang lain mungkin ada yang nggak tahu lagunya.
Nah sama mbak ini juga tahu semua lagunya gitu, nyanyi bareng gitu kan, kayak sambil gimana sih kalau karaoke tuh muka sama muka terus sama nyanyi gitu kenceng-kencengan gitu, atau adu hafal-hafalan lirik gitu kan. Gue bertahu ternyata di event itu adalah mau bagi tiket synchronize. Iya itu ada Mbak Aldila gitu, Kak Aldila, thank you so much sih, dia yang ngasih gue tiket synchronize. Dan tiket synchronize itu adalah buat 2 orang, dikasih tiket transportnya juga PP gitu. Kalau misalnya lu tadi gue di Jogja, gue dikasih tiket PP buat kereta gitu pulang balik. Ya sama hotel juga, I don't know. Dan juga tiketnya itu 3 hari gitu. Gue bisa nonton, aturan kan gue ngajak sepupu gue Opan ya, gue malah ngajak orang lain, goblok. Karena gue lagi di Padang. Gue lagi di Padang waktu itu. Kan nggak mungkin ya gue bilang yang satu dari Jogja, yang satu dari Padang gitu kan, nggak enak merekanya. Ya udahlah, kita berangkat berdua lah, gue berangkat sama ada teman gue gitu. Kita naik pesawat dari Padang, tapi cuma dibayarin dia bayarin pesawatnya PP pulang balik, tapi nggak dapat hotel sama tiket. Senang banget kan. Terus akhirnya gue nonton, gue pengen banget nonton Phil Koplo. Kalau nggak salah Phil Koplo tuh day 2 atau ya, nggak salah. Nah di panggungnya Phil Koplo itu gue ketemu lah sama satu cewek nih kan. Wah ini cantik gitu kan, manis. Dia emang ke situ perginya bergrup. Akhirnya gue inilah apa namanya, gue kan punya teori ya. Kalau lu ketemu cewek gitu, dan ternyata nih gini, lu di grup media itu akhirnya gue nggak akrab sih, gue kenalannya adalah sama temennya dia gitu, cowok gitu kan. Kayak, woi lu sendirian gitu, udah sama grup gue aja, kita joget-joget, ketawa, nyanyi-nyanyi gitu. Nah teman gue yang gue ajak ini waktu itu dia nggak bisa sampai malam, sampai akhir acara tuh nggak bisa, karena kalau nggak salah dia tuh mau apa gitu, ketemu temennya gitu. Akhirnya gue sendiri lah di set, di artis terakhir gitu kan, Phil Koplo. Ya udah gue JB grup orang. Awalnya gue cuman sendiri aja. Ternyata grup ini si satu orang ini dari temennya mantan gue ini, dia emang friendly banget, ya udah ngajakin gitu kan. Sampai akhirnya Phil Koplo abis gitu, duduk bareng gitu, capek istirahat gitu. Akhirnya kan gue udah tahu nih IG-nya dia, gue minta IG-nya dia aja. Jadi gue biar tahu nih cewek yang lagi gue lihat cantik ini IG-nya apa sih gitu kan. Nah gue tuh punya teorinya ini lah, gue dapet orang gila lah pokoknya. Ini tuh katanya teorinya adalah harus kalau lu mau ngontak cewek yang baru lu kenal atau gimana, itu harus nunggu 3 hari. 3 hari, nggak boleh kayak lu udah tahu IG-nya terus lu langsung ngechat hari itu juga atau besoknya, itu nggak boleh. Minimal 3 hari, itu wajib banget. Kalau nggak ya udah lu nggak bakal bisa sampai jadian, atau cuman ya udah begitu doang, kenal doang. Kalau lu nunggu 3 hari itu fix bakal jadian apa gitu, hubungan lu langgeng panjang bisa sampai nikah gitu. Percaya dengan teori ini the best nih teorinya ya, nggak mungkin salah gitu. Udah true story, udah dicoba banyak orang nih. Kalau nggak salah Washington, kalau nggak salah ya Abraham Lincoln ini pakai ini juga sama istrinya gitu kan. Lady siapa ya, gue mau coba orang-orang lain tapi takut salah tadi ya. Gue mau coba Prince UK gitu, takut salah gitu. Nah kan tadinya keren banget ya kisah, istilahnya tuh pertemuan gue itu bisa jadi kayak momen atau story gitu istilahnya nih. Kalau Habibie Ainun ya, Pak Habibie selalu ceritain tentang Bu Ainun gitu kalau lagi lebaran ke cucu-cucunya. Nah gue juga mungkin bisa kayak gitu tuh, gue bisa cerita kalau lagi lebaran kumpul anak cucu apa, gue bakal cerita dulu kakek ketemu sama nenek tuh romantis banget di nonton konser. Cuman kalau orang-orang bilang ya, lu ketemu sama cowok atau ketemu sama cewek misalkan di bar atau misalnya di Holy Wings gitu, terus lu berharap hubungan lu baik-baik aja gitu, salah. Nah gue juga kiranya hubungannya gue juga bakal langgeng ke depannya sampai nikah, sampai punya anak atau apa. Kayaknya salah juga, karena waktu itu
mungkin ya acaranya setengah mabuk gitu kan, karena sinkronis ada banyak yang mungkin beli Amer atau gimana, walaupun gue nggak minum gitu kan. Cuman salahnya juga mungkin waktu itu ternyata dia ke acara itu udah ada date-nya gitu. Dia ke acara itu walaupun ngegrup, tapi dia ada date-nya, jadi kemana-mana tuh sama cowok ini misalkan gitu. Cuman ternyata akhirnya ya udah gitu, nggak berjalan bagus, walaupun gue ternyata ketemu sama cewek yang di Synchronous Fest 2019 ini. Berarti kan kita ketemu Oktober awal Oktober lah, 456 apa 567 gitu. Terus ketemu udah di Synchronize, terus akhirnya bisa ketemu lagi itu di Natal, malam Natal bisa ketemu. Nggak lama, di tanggal 30 Desember jadian. Gue nembak gitu, habis nonton film juga, jadi gue nggak bisa lama-lama habis nonton film karena udah PDKT-an dan video call-an, udah telepon-teleponan gitu kan, secara continuous gitu, maksudnya intensitas komunikasinya itu sangat bagus selama 3 bulan dari Oktober ke Desember ya. Oktober, November, Desember gitu, dari awal Oktober sampai akhir Desember. Gue inget banget karena gue posting story gue lagi nonton Rocket Rockers, yang itu ada Rocket Rockers, ada Fiersa Besari, ada Mawang juga. Ternyata story gue yang nonton Rocket Rockers di reply sama nih cewek. Jadi ternyata nih cewek ini ternyata juga dia notice juga kalau gue tuh istilahnya gue attractive with you, and ternyata dia penasaran sama gue. Akhirnya dia yang ngebales story gue duluan. Jadi ini mungkin teori-teori yang ngebales story atau react story ini bener banget ya, ini ngikutin Adit Insomnia nih kan. Nah, gue yang punya teori 3 hari, ternyata kalau dia besokannya hari ketiganya dia udah nge-replay gitu. Dia entah dari mana dia tahu story IG Instagram gue gitu. Cuman ya udah, itu gue selalu agak appreciate sih cewek kayak gitu, misalnya ini nggak jaim, terus ternyata gue baru tahu ada cewek yang kayak gini gitu. She make a move first gitu. Cuman ya kebiasaan dia yang make a move first ini yang ternyata mengakhiri semuanya juga gitu kan. Oke, ternyata udah ketemu. Gue jadi cerita how first time gue ketemu sama mantan gitu. Padahal mah cuman pengen ini gitu, pengen dapetin tiket sinkronis seumur hidup gitu. Siapa tahu ini kalau gue upload terus yang punya orang-orang petinggi-petinggi sinkronisnya denger, ya gue dapet kan, seneng banget ya. Ini gue pasti kasih judul adalah Synchronous Fest ngasih tiket seumur hidup. Wah gila, keren itu ya. Gue kayak bakal ini nih. Oke, lanjut. Jadi setelah akhirnya gue ketemu sama cewek di Synchronous ini, tanggal 30 gue nembak, jadian. Dan di tanggal 31-nya itu gue ingat banget, kan New Year Eve ya, tanggal 31 mau ke 1 Januari gitu. Akhirnya gue main lah ke rumahnya, lagi New Year Eve nih kan. Dan ketika malam-malam itu, kayak udah jam 11 atau gimana gitu, waktu itu dijual lah tiket untuk Synchronous Fest 2020. Belilah kita, karena kan kita baru jadian, lagi kasmarannya, terus mau pasti kan mau merayakan anniversary first match-nya itu kan pasti disinkronize juga. Jadi kan kita bertemu pertama kali first match-nya disinkronize, pasti mau ngerayain first match-nya itu disinkronize juga kan. Akhirnya kita belilah tiket yang synchronize ini. Waktu itu kita belinya adalah terpisah akunnya, jadi belum sedekat itu, kayak ayo udah belinya kita satu akun gitu juga, nggak tahu gimana, gue lupa. Nah, gue ini rajin banget atau bisa banget buat selalu deh, gue kalau mau beli tiket konser apa, tiketnya pasti selalu gue dapet, nggak mungkin nggak dapet. Yang lain pada full book atau tiba-tiba kok nggak bisa dibuka ya, ini ngeblank crash atau gimana gitu. Itu banyak caranya, nanti gue bakal nyoba buat ngetek sendiri gimana sih caranya biar lu kalau mau nonton beli tiket konser itu selalu berhasil, minimal nggak pernah kayak ini websitenya penuh nih, ini lagi banyak ngeliat juga full book, atau lo masuk antrian gitu. Ini nanti gue kasih sendiri.
Hasil gue beli sendiri, akun gue bisa. Gue ingat banget gue bayar 350. Terus dia bilang, kok kalau aku nggak bisa ya, ini websitenya kayaknya crash deh, freeze deh. Yaudah sini aku bantuin gitu kan. Gue bantuin nih, gue otak-atik HP-nya bla 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 dikit, bisa. Akhirnya dia beli juga gitu. Senang kita bisa nanti anniversary. Wah udah, istilahnya udah, wah ini hubungan pasti berjalan 1 tahun nih gitu kan. Dan ternyata waktu itu rumahnya kan di Bekasi ya. Waktu itu di malam tahun baru 2020, inget deh. Bekasi itu banjir parah gitu. Tanggal 1 banjir, dan banjirnya itu kayak 5 hari atau berapa gitu. Jadi orang-orang pada tahun baruan hujan-hujanan atau ngerayain ngerayain bakar-bakar. Malah ada yang katanya, iya gue bakar-bakar di rumah teman gue di Bekasi yang tadinya banjir biasa aja, mungkin ban mobil, tiba-tiba banjirnya ditinggal jam 2 kayak bilang nanti hujannya udah selesai gitu, jam 2 pagi tiba-tiba banjirnya udah sekap mobil gitu kan. Nah ada kan yang kayak gitu kan ceritanya kan, pokoknya parah deh waktu itu deh. Hasilnya gue ketemu cewek di Synchronize ini mungkin udah dikasih tahu sama Tuhan kali ya, karena ujung-ujungnya sekarang juga udah putus juga gitu setelah 2 tahun lebih gitu kan. Jadi ya mungkin gue emang anaknya kalau pacaran tuh yang lama-lama gitu kan. Nah akhirnya kayak gitu. Tadinya nih enggak ada lagi ceritanya. Jadi ceritanya kan akhirnya COVID nih. Ada yang tim mau kayaknya Synchronize tahun ini nggak bisa terlaksana. Lu mau di tiketnya di refund atau lu mau jadi tim yang nggak refund? Nah gue salah satu orang yang timnya nggak refund, dan ternyata yang nggak refund ini selain lu bisa nonton Synchronize di tahun berikutnya gitu, kalau misalnya udah nggak COVID, nah lu bisa juga dapat gue baru tahu dapat kaos gitu, ada merchandise yang bisa dikasih sama stiker-stikernya. Gue ada tuh di kosan, seneng banget kan. Nah terus akhirnya yang cewek gue ketemu di Synchronize itu dia adalah tim refund, jadi dia nge-refund duitnya. Entah mungkin gara-gara waktu itu dia harus keluar dari kantornya gara-gara mau COVID, takut banget dia dan keluarganya juga takut COVID, which is bener juga gitu. Akhirnya lama-lama tabungannya kepake, terus pikiran juga ini lumayan nih duitnya 3,5, mau di refund apa enggak ya. Yaudah dia refund aja gitu, toh jadinya tahun ini gue punya tiket Synchronize dan dia akhirnya enggak, toh kita juga udah nggak sama-sama lagi. Cuman kemarin waktu Synchronize ini ngebagiin tiket kayak coba cek email kamu deh, tiket dari Synchronize sudah terbit loh gitu. Terus gue ngeposting lah di Instagram, akhirnya kontakan lagi. Dia bilang katanya ada satu kata yang kayak nanti see you ya di Synchronize tahun ini gitu. Ya gue bilang lu udah beli lagi tiketnya atau gimana gitu. Setahu gue sih Synchronize-nya belum jual lagi nih buat tahun ini kalau lo emang tim yang gak refund gitu. Cuman ya namanya mantan ya, ini pasti kalau misalnya dia ternyata nonton lagi, dan gue juga udah pasti nonton sih, nggak tahu deh ntar bakal ketemu lagi ya, kita bakal nyempetin buat ketemu atau enggak. Cuman pasti kan momennya tuh kayak sayang banget loh gitu, kayak nelongso gitu. Seharusnya kita di sini nih, ini udah direncanain dari kayak awal jadian tuh, langsung ini yang direncanain buat seneng-seneng lagi, ketemu lagi di Synchronize di tempat pertama kali kita ketemu. Gara-gara ada COVID, 2 tahun Synchronize nggak ada, Synchronize 2020-2021 nggak ada, akhirnya baru ada lagi di 2022. Ternyata kita putus gitu. Gue inget banget putusnya itu adalah ya mungkin seminggu atau 2 minggu pas sebelum di email sama Synchronize ini. Tapi nggak, ininya kayak bermasalahnya tuh kayak udah sebulan 2 bulan itu udah ada masalahnya gitu kan. Gara-gara lagi LDR juga, jadinya ya udah masalahnya nggak bisa kelar juga. Padahal love story banget tuh, mungkin momen banget gitu. Kayak Habibie dan Ainun gitu ceritanya. Ini mungkin kalau misalnya viral terus
kayak KKN Desa Penari bisa dijadiin ini nih, dijadiin film gitu. Gue pengennya sih pengen gitu tuh kan, seru ya. Cuman ya gimana, minimal mungkin bisa dapat tiket sinkronis seumur hidup gitu kan. Siapa tahu di tahun ini sinkronis gue bisa ketemu cewek lagi gitu, walaupun kayaknya kalau ketemu juga nggak enak deh, nggak indah gitu. Takutnya kalau ketemu, iya di sebelum ketemu kamu di sinkronis 2022, aku juga ketemu sebelumnya sama sinkronis 19, ada cewek juga gitu. Kan gak enak ya, kayak wah gue cuman jadi ini nih gitu kan, oh ternyata gue bukan Duan yang ketemu di konser gitu. Cuman gila seru sih. If kalau jadi gitu, ini gue langsung masih ngeliatin ini nih feed atau postingannya sinkronis yang ini gitu, siapa yang menonton sinkronis seumur hidup. Cuman mungkin abis selesai tag ini gue bakal cari tahu gimana infonya biar bisa dapat atau kayak gimana gitu, karena sinkronis kayaknya udah jadi kayak part of my life gitu. Karena di 2 tahun terakhir kisah gue baik dan buruk itu selalu ada cewek yang ketemunya di sinkronis 2019 gitu. Jadi istilahnya 2 tahun terakhir juga hidup gue kayak gue dengerin musik atau apa gitu, genre musik gue tuh sangat terinfluence atau ada sedikit banyak terinfluence dari sinkronis gitu. Ih, senang gitu ya. Ih, coba deh, ngelangsa banget kan lu kepikiran, aduh tahun ini kok nggak bisa nonton, padahal tahun ini tuh kepikirannya dari awal di story gitu, kita emang rencanain nonton sinkronis next year gitu. Ternyata setelah 2 tahun nggak bisa. Ih, sedih banget ini gue ngeteknya. Udah menit 22 gitu, gue mau udahin tapi sayang loh 8 menit lagi gitu kan. Gokil sih, gokil. Mana sinkronis tahun ini pasti kayaknya ada Phil Koplo juga deh, masa iya nggak ada kan. Seneng deh ditanya nih captionnya dari Synchronize Fest, siapa yang mau mendapatkan tiket gratis seumur hidup nonton Synchronize Fest, coba diacungkan dulu jari telunjuknya. Gue yang mau nonton, gue. Cuman ada juga nggak sih yang kayak gue, kayaknya banyak juga deh ceritanya, ada yang ketemu, ada yang kalau nggak salah nih kemarin di salah satu konser kemarin malah ada yang ngelamar atau misalnya give a ring, ya melamar ya, propose ceweknya di konser musik gitu. Lagi nonton bandnya apa nih gue nggak tahu, tiba-tiba dia ngelamar ceweknya. Kalau nggak salah di ini kali stage-nya Jamrut gitu, lagi nyanyi lagu Surti Tejo. Cuman kemarin sempat viral juga, wih gila so sweet banget gitu, dia bukan bend over ya, berlutut gitu, take a kneel, terus give a ring to pasangannya gitu. Ih, semoga yang kayak gitu langgeng gitu kisah cintanya, jangan kayak gue. Gokil. Terus apa nih tadi, apa yang mau gue bahas? Yaudah kali ya segitu dulu aja, nggak usah diterusin. Jadi satu episode ini khusus tentang Synchronize Fest. Gua yang mau dapat tiket Synchronize Fest 2000 apa nggak tahu nih, salah sebut gue, yang mau tiket Synchronize Fest seumur hidup gratis. Thank you teman-teman yang udah dengerin, yang udah komen juga, doain gue semoga bisa tetap continue ngeteknya, tetap rutin gitu, sehari satu maybe, pokoknya tetap konsisten ngeteknya, nggak males-malesan ya. Semoga yang dengerin juga tetap sehat, semua masalah-masalahnya bisa terpecahkan, ketemu solusinya, dan adem-adem aja ya. Oke, segitu dulu, thank you semuanya, dadah, have a nice day.